Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ITIL, Information Technology Infrastructure Library. ITIL menjadi pilihan perusahaan sebagai sistem pengelolaan yang mampu menampung dan menata hingga jutaan bentuk data IT. Wajar saja bila ITIL ini adalah menjadi opsi pertama perusahaan untuk mengatur kerangka kerja teknologi mereka. Apa itu ITIL? ITIL adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. Tujuan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai pemberian layanan yang telah diprediksi oleh perusahaan. Kerangka kerja ITIL memungkinkan administrator database untuk menjadi mitra layanan bisnis, bukan hanya sebagai dukungan back-end saja. Paduan dan praktik terbaik ITIL menyelaraskan tindakan dan pengeluaran Departemen IT dengan kebutuhan bisnis. Tidak hanya itu, seluruh aktivitas dan kinerja tim IT perusahaan akan disesuaikan seiring adanya pertumbuhan atau pergeseran dalam strategi bisnis. Sejarah ITIL. Selama masa pengembangannya, Information Technology Infrastructure Library telah mengalami beberapa proses revisi. Pertama, pada tahun 2000, sejumlah 30 buku teori orisinal ITIL pertama kali diringkas menjadi hanya 7. Bersamaan dengan keluarnya ITIL versi 2, yang juga baru diluncurkan. Masing buku dikemas dengan aspek manajemen IT modern. Kemudian ITIL Refresh Project pada tahun 2007 mengonsolidasikan ITIL menjadi hanya 5 volume yang terdiri dari 26 proses dan fungsi. Inisiatif ini disebut sebagai ITIL edisi 2007. Lalu pada tahun 2011, pembaruan lain yang dijuluki ITIL 2011 diterbitkan sebagai penerus edisi tahun 2007. Namun kelima volume sebelumnya tetap ada, dan ITIL 2007 serta ITIL 2011 tidak mendapatkan pembaruan. Selanjutnya, ITIL 4 yang dirilis pada 2019 adalah edisi terkini yang dianggap lebih stabil dan efektif. Teknologi baru ini dapat mempertahankan fokus yang sama pada proses otomatisasi data, serta meningkatkan manajemen layanan dan dapat mengintegrasikan Departemen IT ke dalam rencana bisnis. ITIL 4 juga memperbarui kerangka kerja agar dapat mengakomodasi dan menyesuaikan kinerja teknologi dan perangkat lunak perusahaan sesuai dengan standar yang lebih modern. Sejak pembaruan terakhir ITIL, Departemen IT perusahaan dan telah berkembang menjadi bagian integral dari setiap bisnis. Kerangka kerja baru yang tersedia telah mengakomodasi lini kerja tim IT agar menjadi lebih gesit, lebih fleksibel, dan kolaboratif. Kerangka kerja ITIL. ITIL mencakup beberapa kerangka kerja yang diadaptasi dari 5 publikasi inti. Kerangka kerja ini akan ditinjau secara berkala dan diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi. Setiap kerangka memberikan praktik terbaik untuk setiap fase utama dari siklus hidup sistem manajemen layanan IT. Kerangka kerja ITIL yang perlu diketahui adalah service strategi yang bertugas untuk menjelaskan tujuan bisnis dan persyaratan pelanggan dengan cara menyelaraskan tujuan dari kedua aspek tersebut.
Selanjutnya, service design. Menguraikan praktik produksi kebijakan, arsitektur, dan dokumentasi IT perusahaan. Berikutnya, service transition. Memberikan nasihat kepada manajemen bila terjadi perubahan serta memandu administrator IT selama ada gangguan dan perubahan lingkungan kerja. Selanjutnya, service operation. Menawarkan opsi untuk mengelola layanan IT untuk keperluan setiap hari, bulanan, hingga tahunan. Selanjutnya, continual service improvement. Kerangka kerja yang meliputi cara memperkenalkan perbaikan dan perbaruan kebijakan dalam kerangka proses ICIL. Pemeliharaan ICIL adalah sebuah proses yang membutuhkan seorang profesional untuk membantu perusahaan dan staf IT. Perusahaan IT raksasa seperti Microsoft, IBM, dan Hewlett-Packard Enterprise menggunakan ICIL sebagai dasar untuk pedoman operasi internal mereka sendiri. Setiap iterasi ICIL memberikan dokumentasi yang telah diperbarui dan disesuaikan untuk mempersiapkan admin IT untuk infrastruktur layanan IT modern. Komponen ICIL versi 4. ICIL versi 4 memberikan paduan yang dibutuhkan organisasi untuk mengatasi tantangan manajemen layanan baru dan memanfaatkan potensi teknologi modern di era cloud, DevOps, dan transformasi. Komponen utama ICIL versi 4 adalah sistem nilai layanan ICIL dan model 4 dimensi. Rantai nilai layanan ICIL menyediakan model operasi yang fleksibel untuk penciptaan, pengiriman, dan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Komponen inti dari ICIL SPS adalah pertama, rantai-rantai layanan ICIL. Yang kedua, praktek ICIL. Yang ketiga, prinsip-prinsip paduan ICIL. Yang keempat, tata kelola. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, sistem nilai layanan ICIL. 4. Model dimensi yang menggambarkan fokus yang seimbang ke ICIL SPS melalui pendekatan holistik dan efektif. 4 dimensi tersebut adalah organisasi dan orang, informasi dan teknologi, mitra dan pemasok, nilai aliran dan proses. Komponen-komponen ini mewakili evolusi signifikan dari ICIL iterasi sebelumnya. Dari fokus khusus pada memberikan layanan menuju perspektif yang lebih luas dari nilai yang diciptakan oleh produk dan layanan yang dikirimkan ke pelanggan. ICIL versi 4 telah dirancang untuk memberikan transisi yang mulus dari investasi organisasi yang ada di ICIL dan cara kerjanya saat ini ke pendekatan yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan adaptif. Manfaat ICIL. Manfaat organisasi untuk mengadopsi ICIL adalah praktik pemberian layanan yang lebih cepat dan lebih fleksibel untuk mendukung transformasi digital. Keselarasan strategis yang lebih baik antara IT dan bisnis. Integrasi yang lebih lancar antara praktik pengiriman perangkat lunak yang berkembang dan kerangka kerja dukungan pelanggan perusahaan. Peningkatan pengiriman layanan dan kepuasan pelanggan. Mengurangi biaya melalui peningkatan penggunaan sumber daya. Visibilitas yang lebih besar dari biaya dan aset IT.
teknologi informasi, manajemen resiko bisnis dan gangguan atau kegagalan layanan yang lebih baik. Implementasi ITIL. Berikut merupakan pedoman agar implementasi ITIL bisa berhasil. Jika dia dapat dilakukan dengan cara yang benar, maka akan terlihat manfaat dari ITIL. Yang pertama, membangun kemampuan yang dibutuhkan. Pelatihan sertifikasi dasar ITIL Foundation dapat membantu karyawan untuk memahami kerangka kerja ITIL dan bagaimana hal itu menambah nilai layanan teknologi informasi. Yang kedua, melakukan analisis kesenjangan. Sebelum menerapkan kerangka kerja ITIL, lakukan analisis kesenjangan di perusahaan. Ingat aturan 80-20 dan terapkan prinsip-prinsip ITIL untuk proses yang saling menghambat. Kemudian rampingkan permasalahan tersebut sesuai dengan pedoman ITIL. Yang ketiga, identifikasi kemenangan jangka pendek. Dengan pedoman ITIL, proses menjadi efisien dan mengubah cara untuk menangani berbagai hal. Identifikasilah perubahan-perubahan baik tersebut. Yang keempat, menyebarkan kesadaran terhadap ITIL. Ketika mengidentifikasi kemenangan yang telah dilakukan dengan ITIL, sebarkanlah pada perusahaan, utamanya pada manajemen senior yang akan berpengaruh besar. Yang kelima, terapkan dan pantau perubahan. Sekarang secara perlahan implementasikan kerangka kerja ITIL untuk proses lain dan monitor perubahan yang terjadi. Perubahan tidak dapat dihindari dan perlu dipantau selama ITIL diimplementasikan untuk mendapatkan manfaat maksimal. Yang keenam, dapatkan dukungan dari manajemen. Setelah melihat manfaat penerapan dari ITIL, Anda harus memperlihatkan hal yang sama kepada manajemen senior Anda agar mendapatkan dukungan eksklusif untuk menerapkan kerangka kerja ITIL di seluruh rantai nilai teknologi informasi. Yang ketujuh, rancang dan atur prosesnya. Menerapkan ITIL untuk setiap proses yang cepat merupakan tindakan yang tidak tepat. Perubahan semacam itu akan sulit ditangani untuk perusahaan manapun. Jangan menerapkan pedoman ITIL untuk proses yang sudah berjalan dengan baik. Periksa proses mana yang memerlukan perbaikan atau melakukan beberapa penyesuaian untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Yang kedelapan, identifikasi peluang peningkatan. Implementasi IT bukanlah kegiatan satu kali. Anda harus kembali memeriksa apakah ada hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan proses teknologi informasi. Yang kesembilan, mengurangi biaya. Dengan menerapkan kerangka kerja ITIL akan dapat mengurangi biaya untuk layanan teknologi informasi. Banyak proses yang tidak perlu dan berlebihan akan dihapus dengan pada perusahaan IT, akan menjadi efisien. Yang ke-10, membagikan hasilnya. Setelah menerapkan ITIL di perusahaan, bagikan hasilnya dengan tim dan manajemen yang lebih tinggi. Tunjukkan pada mereka bagaimana implementasi ITIL membantu perusahaan untuk mengurangi biaya dan mengemas proyek-proyek penting. Mungkin segitu saja materi tentang ITIL dari saya. Bila ada kekurangan sebelumnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.